Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang analisis sistem informasi. Nah, sistem informasi laboratorium yang ada di kampus kami itu termasuk sistem informasi laboratorium. Analisis sistem informasi yang ada di kampus kami terdiri dari beberapa laboratorium. Pertama itu adalah lab sistem informasi laboratorium. Yang kedua adalah lab bakteriologi, dan yang ketiga adalah lab patofisiologi. Nah, yang keempat adalah lab kimia. Yang kelima adalah lab imunoserologi. Kami akan menjelaskan tentang manfaat atau kegunaan dan masalah apa saja yang ada di laboratorium yang ada di kampus kami. Dan yang pertama adalah lab atau laboratorium sistem informasi. Nah, lab atau laboratorium sistem informasi itu sendiri mempunyai kegunaannya, yaitu menurut saya kegunaan dari laboratorium sistem informasi yang pertama adalah bagaimana cara menggunakan sistem informasi laboratorium yang baik dan yang kedua adalah bagaimana cara menerima, mengolah dan mengirim suatu informasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang belum kita ketahui. Yang ketiga adalah bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan aplikasi apa saja yang dapat kita gunakan. Dan yang terakhir adalah bagaimana merancang suatu sistem informasi laboratorium itu sendiri. Nah, dari penjelasan saya tadi mungkin ada timbul masalah-masalah yang ada pada laboratorium sistem informasi kesehatan ini. Masalahnya adalah bagaimana caranya kita merancang analisis sistem informasi laboratorium tersebut, dan bagaimana caranya kita untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang belum kita ketahui. Dan masalahnya yang terakhir adalah bagaimana caranya kita menggunakan atau mengoperasikan sistem informasi laboratorium itu sendiri dengan baik dan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saya akan menjelaskan tentang lab bakteriologi. Adapun fungsi pada laboratorium bakteriologi yaitu digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan jenis-jenis bakteri, teknik aseptik, sterilisasi, identifikasi bakteri yang terdapat pada makanan dan minuman yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Adapun kegiatan yang dilakukan di dalam lab bakteriologi yaitu mendeteksi keberadaan bakteri baik dalam tubuh manusia ataupun objek seperti air dan makanan. Adapun masalah pada lab bakteriologi yaitu pemurbiakan bakteri lebih dari 24 jam. Bahan-bahan seperti pewarna bakteri sudah kadaluarsa sehingga hasil percobaan tidak sesuai dengan teori. Patologi. Laboratorium ini melakukan berbagai pemeriksaan yang berkaitan dengan patologi anatomi, histopatologi, kimia darah, urin, serta feses. Kegiatan pemeriksaan ini untuk menunjang kesehatan satwa primata, serta menerima layanan untuk diagnostik maupun penelitian dan pendidikan. Penelitian yang dilakukan antara lain penyakit degeneratif seperti diabetes, osteoporosis, aterosklerosis, menopause, dan mendukung penelitian lainnya. Kemudian jenis-jenis pemeriksaan patologi. Yang pertama yaitu histopatologi, kedua sitopatologi, ketiga histokimia, keempat imunohistokimia, kelima patologi molekular, yang keenam itu biopsi jarum halus, yang ketujuh potong beku, dan yang terakhir yaitu autopsi klinik. Baiklah, alur pelayanannya itu
meliputi praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Praanalitik ini meliputi identifikasi pasien dan spesimen. Yang kedua, memastikan fiksasi optimal jumlah dan jenis. Kemudian itu analitik. Di analitik ini melakukan processing sesuai dengan jenis pelayanan pemeriksaan sampai jawaban dan pengarsipan itu selesai. Yang pasca analitik, penyerahan hasil jawaban pemeriksaan patologi kepada dokter pengirim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan laboratorium kimia atau lab kimia. Pertama-tama, fungsi dari laboratorium kimia atau lab kimia tersebut yaitu pertama, memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa atau siswa. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat, menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu mahasiswa atau siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Yang keenam, memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan yang diperoleh. Penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja laboratorium. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium kimia untuk mendukung keselamatan kerja di laboratorium itu sendiri. Pertama, menjaga agar senyawa juga pelarut jauh dari mulut, mata, kulit, dan pakaian. Yang kedua, menghindari menghirup debu atau uap secara langsung. Yang ketiga, tidak mencicipi ataupun membawa makanan ke dalam lab. Yang keempat, ekstra hati-hati saat bekerja dengan asam kuat dengan reagen korosif. Yang kelima, selalu menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah secara keseluruhan. Yang keenam, hindari menggunakan lensa kontak saat masuk ke dalam lab, sebab zat beracun bisa dengan cepat masuk ke titik belakang dari lensa kontak. Yang ketujuh, selalu memakai sarung tangan apabila diperlukan. Yang kedelapan, selalu menggunakan baju lab yang dikancing dengan baik agar terhindar dari kontaminasi. Yang kesembilan, tidak memanaskan, mencampur, mengkocok, ataupun menuang bahan kimia dekat dari wajah ataupun tubuh diri sendiri maupun rekan kerja lain di lab. Yang ke-10, tidak menambahkan air pada asam serta basa yang kuat. Yang ke-11, bahan-bahan berbahaya yang bisa menghasilkan gas harus ditangani di dalam lemari asam. Gunakan pelindung dan sarung tangan. Selanjutnya, masalah apa saja atau resiko apa saja yang timbul pada saat bekerja di laboratorium, yaitu pertama, situasi dalam skala besar, misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, pemadam listrik, dan hilangnya bahan laboratorium. Yang kedua, pelanggaran keamanan, misalnya hilangnya aset fisik laboratorium ataupun aset data. Yang ketiga, bahan kimia beracun, misalnya kadar racun dari bahan-bahan berbahaya. Yang keempat, bahan kimia mudah meledak, eksplosif, dan reaktif. Yang keenam, bahan hayati, misalnya di laboratorium yang mengenai mikroorganisme atau bahan yang terkontaminasi mikroorganisme. Yang keenam, limbah berbahaya. Yang ketujuh, bahan fisik, misalnya karena zat atau peralatan yang digunakan, contohnya gas yang dimampatkan, kriogen tidak mudah menyala, reaksi tekanan tinggi, kerja vakum, bahaya, frekuensi radio dan gelombang mikro, bahaya listrik. Laboratorium yang akan saya analisa adalah laboratorium imunoserologi. Laboratorium imunoserologi ini adalah
tempat di mana mahasiswa melakukan percobaan pemeriksaan pada sistem imun manusia. Sistem imun manusia adalah sistem kekebalan tubuh manusia yang menjadi sistem atau benteng pertahanan berbagai penyakit yang akan menyerang manusia. Beberapa contoh-contoh pemeriksaan pada sistem imun yang kami lakukan pada laboratorium imunoserologi adalah pemeriksaan HIV dan pemeriksaan HBsAg. Kegiatan yang sering kami lakukan pada laboratorium imunoserologi adalah diantaranya adalah pra-analitik. Pra-analitik ini di mana kami menyiapkan alat dan bahan dan mengambil sampel yang akan kami periksa. Selanjutnya yaitu analitik. Analitik ini di mana kami melakukan pemeriksaan terhadap sampel yang telah kami ambil. Selanjutnya adalah pasca analitik. Pasca analitik ini adalah di mana kami telah selesai menyelesaikan pemeriksaan dan selanjutnya kami melaporkan hasil yang telah kami dapat pada pemeriksaan sistem imunitas ini kepada dosen pembimbing kami. Selanjutnya yaitu masalah dan kebutuhan. Masalah yang sering kami jumpai pada laboratorium imunoserologi adalah kekurangan reagen atau ketidakadaan reagen pada saat awal-awal semester. Selanjutnya adalah masalah. Masalah yang sering kami jumpai adalah di mana alat-alat yang kami gunakan masih sangat manual dan akuratnya masih sangat akurat serta hasilnya belum terlalu akurat yang kami dapat. Maka dengan ini kami sangat menginginkan untuk pengadaan alat yang lebih canggih sehingga kami lebih dapat mengetahui pemeriksaan yang lebih akurat atau lebih tepat. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga teman-teman terima dan kami meminta untuk teman-teman untuk tetap di rumah saja dan menjaga kesehatan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum